Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Syafika Ayu Amanda dari Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu melanjutkan dari UTS sebelumnya tentang rancangan penerapan Business Intelligence berbasis AI pada PT Gama Persada. Sebagai rekapitulasi singkat dari analisis UTS sebelumnya, PT Gama Persada merupakan edutech company yang berdiri sejak tahun 2008 dengan 3 pilar bisnis utama. Pertama, yaitu pabrikan dan perakitan alat peraga TIK seperti mading interaktif dan box sterilizer di gudang Prima Center 1. Kedua, keagenan tunggal dan distribusi ke sekolah serta dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan ketiga, kemitraan strategis dengan PT sama Vitro untuk pengadaan pemerintah melalui e-katalog LKPP. Saat ini siklus pendapatan perusahaan berjalan di atas Accurate ERP dan aplikasi internalnya. Meskipun Accurate ERP telah mencatat transaksi keuangan dan stok secara rapi, sistem ini masih bersifat deskriptif, artinya hanya mencatat data setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, pada proyek UAS ini, saya menambahkan lapisan AI pada 4 area inti: transaksi produksi, distribusi, dan layanan konsumen agar sistem berubah dari reaktif menjadi prediktif. Mari kita cermati peta integrasi ini dirancang. Nah, di bagian paling bawah kita memiliki sumber data existing, yaitu Accurate ERP, log obrolan WA atau WhatsApp Business, data GPS armada kurir, dan formulir aduan CS. Dari data transaksional mentah ini tidak lagi langsung disajikan begitu saja. Kita menyisipkan lapisan AI dan machine learning di tengahnya. Seperti pada transaksi customer, itu kita menyisipkan natural language processing untuk validasi dokumen PO, beserta anomaly detection untuk mendeteksi anomali approval. Dan pada proses produksi kita menyisipkan forecasting untuk kebutuhan BOM. Nah, jadi time series forecasting ini untuk perencanaan stoknya, serta computer vision untuk quality control pada saat perakitan. Dan untuk area distribusi, kita mengoptimasi rute pengiriman dan untuk memprediksi keterlambatan. Serta pada layanan konsumen menggunakan NLP, keluhan WA, dan auto routing teknisi. Hasil olahan analitik prediktif dari AI layer ini yang kemudian dialirkan secara otomatis ke dalam dashboard BI eksekutif berbasis Power BI atau Tableau. Dengan demikian, direksi tidak hanya melihat statistik masa lalu, tetapi menerima sinyal peringatan dini sebelum suatu masalah operasional terjadi. Sekarang kita bedah penerapan AI pada 4 area inti. Pertama, pada area transaksi customer. Saat ini sales menawarkan produk via e-katalog, lalu PT Sama Vitro menerbitkan PO yang diverifikasi manual oleh sales admin sebelum diajukan ke berjenjang manajer hingga direksi. Nah, metode AI yang saya integrasikan adalah NLP, Document Extraction untuk membaca nomor PO, dan pagu anggaran secara otomatis. Anomaly Detection untuk menandai nilai PO yang mencurigakan atau menyimpang dari anggaran dinas. Serta Predictive Lead Scoring. Manfaatnya, proses approval menjadi jauh lebih cepat. Resiko human error terminimalisir, dan direksi dapat langsung memvalidasi keabsahan transaksi. Selanjutnya pada proses produksi. Nah, proses produksi di gudang Prima Center 1 ini perakitan alat peraga seperti box sterilizer, memotong bill of materials atau BOM di Accurate ERP secara otomatis. Namun, resiko kehabisan komponen sering terjadi. Solusinya, AI yang diusulkan adalah demand forecasting berbasis time series untuk memprediksi kebutuhan komponen perakitan berdasarkan trend SO historis. Nah, selain itu, kami menerapkan computer vision quality control pada lini assembly untuk mendeteksi cacat fisik unit sebelum masuk
gudang, serta predictive maintenance untuk mesin pabrikasi. Dampaknya, perencanaan bahan baku menjadi proaktif dan angka pengembalian barang cacat dapat ditekan hingga mendekati nol. Lalu, yang ketiga pada proses distribusi. Pengiriman unit ke sekolah-sekolah di daerah 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar sering terkendala masalah logistik dan cuaca. Sementara tanda bukti terima masih mengandalkan dokumen manual. Nah, dengan menambahkan AI, rute optimization dan predictive ETA delay risk, sistem akan secara otomatis menyusun rute pengiriman tercepat dan memprediksi resiko keterlambatan pengiriman ke daerah sulit. Didukung GIS Anomaly Monitoring, tim logistik dapat bertindak proaktif sebelum komplain dari pihak sekolah atau dinas masuk. Lalu yang keempat, yaitu pada proses layanan konsumen. Sebelum penanganan aduan keluhan teknis via WA bisnis dicatat secara semi-digital oleh tim CS lalu diteruskan ke teknisi, integrasi AI menggunakan NLP, sentiment, dan intent classification untuk memilah jenis keluhan, apakah kegagalan sistem atau kerusakan hardware secara instan, lalu memicu auto-routing. Tiket ke teknisi terdekat. Sistem ini juga dilengkapi predictive SLA monitoring yang memberikan alarm jika suatu tiket aduan berisiko melewati batas waktu penanganan SLA. Sehingga dampak atau manfaat AI-nya, waktu tanggap atau respon time tim CS menurun karena klasifikasi dan routing keluhan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada proses manual semi digital. Nah, jadi dari seluruh algoritma AI yang disebutkan sebelumnya bermuara pada rancangan arsitektur, data, dan dashboard BI eksekutif yang terlihat pada slide berikut. Alur singkatnya ini, data operasional harian mengalir dari Accurate ERP, WhatsApp Business, dan perangkat lapangan seperti GPS dan kamera, lalu dibersihkan dan digabungkan pada data pipeline, dan diproses model AI, disisipkan AI-nya atau machine learning-nya sesuai konteks masing-masing area. Hasilnya disajikan sebagai panel dan alert pada dashboard BI untuk direksi. Berikut ide dan konsep rancangan dashboard BI visualisasi bertenaga AI. Keempat panel berikut mengintegrasikan hasil analitik AI, bukan hanya rekap historis, ke dalam satu platform BI agar direksi menerima sinyal prediktif, bukan sekedar laporan yang telah terjadi. Nah, terbagi menjadi 4 panel, yaitu pertama panel financial atau predictive cash flow. Visualisasinya itu grafik yang bergradasi. Ada hijau, kuning, merah. Nah, ini menandakan umur piutang PT sama Fitro. Nah, peran AI di sini sebagai model forecasting, memprediksi resiko piutang macet berkisar 30-45 hari ke depan, dan ini memicu alert dini sebelum jatuh tempo. Lalu panel kedua yaitu panel produksi, quality control, dan BOM forecast. Visualisasinya yaitu heatmap cacat unit hasil computer vision dan grafik proyeksi kebutuhan komponen. Peran AI di sini yaitu menandai lini perakitan dengan tingkat cacat meningkat dan memproyeksikan kebutuhan BOM periode berikutnya. Lalu panel yang ketiga itu distribusi menggunakan peta logistik prediktif. Nah, visualisasinya yaitu GIS atau mapping rute kirim dengan indikator status dan resiko keterlambatan. Peran AI di sini yaitu mode rute dan prediksi delay menyorot wilayah rawan hambatan logistik secara real time, bukan setelah komplain. Lalu panel yang keempat itu layanan, mengacu pada sentimen dan SLA. Visualisasinya yaitu pie chart kategori keluhan seperti pada yang berasal dari hasil klasifikasi NLP dan tren penyelesaian SLA. Peran AI di sini itu untuk mengklasifikasi otomatis keluhan WhatsApp, memetakan jenis kerusakan terbanyak, dan memprediksi keluhan berisiko lewat SLA.
Lalu, mengapa perancangan visualisasi berbasis AI ini jauh lebih unggul daripada BI konvensional? Ada 3 alasan utama. Pertama, perubahan paradigma dan dari deskriptif ke prediktif. Dashboard tidak hanya merekam transaksi yang sudah terjadi seperti pada Accurate ERP, tetapi memberi sinyal resiko sebelum berdampak, piutang macet, keterlambatan kirim, atau cacat produksi. Lalu yang kedua, deteksi dini otomatis atau alert. Model AI memicu notifikasi, begitu pula data menyimpang dari ambang normal, menggantikan proses pemantauan manual oleh direksi setiap akhir bulan. Lalu keunggulan yang terakhir yaitu scalable untuk 4 proses inti. Satu, arsitektur data dan AI melayani proses transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen secara terpadu, tidak tersekat pada per divisi. Rancangan ini diperkuat oleh rujukan jurnal ilmiah berreputasi dari Springer, Discover Artificial Management. Temuan kunci jurnal ini membuktikan bahwa penerapan AI prediktif seperti forecasting dan rute optimization pada rantai pasok terbukti meningkatkan ketahanan operasional hingga 31,2% dan akurasi prediksi permintaan hingga 18%. Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa lapisan AI pada PT Gama Persada memberikan dampak terukur pada nilai bisnis. Nah, sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi PT Gama Persada berbasis Accurate ERP yang sudah berjalan rapi telah berhasil kita tingkatkan kinerjanya melalui value added layer berupa business intelligence berbasis AI. Integrasi ini mengubah data transaksional mentah menjadi wawasan eksekutif yang berdampak actionable insight yang proaktif dengan tetap menjaga integritas keamanan data melalui Role Based Access Control atau RBAC. Demikian presentasi rancangan model BI berbasis AI untuk PT Gama Persada yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kritikan dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.